Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a ilaihi sabila amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan kita diberikan umur oleh Allah merupakan satu kenikmatan yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Karena yang pertama, bisa jadi tahun depan kita sudah tidak lagi diberi kesempatan. Dan yang kedua, kenapa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Karena kita harus meyakini bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Berbeda dengan hewan, tumbuhan, atau makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa saja yang nanti di akhirat oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban itu? Berdasarkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, saya coba kemukakan di kesempatan hari ini bahwa sekurangnya ada 4 macam yang harus dipertanggungjawabkan manusia kelak di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat adalah segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat At-Takatsur ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Manusia harus memiliki keyakinan bahwa apa yang telah diterimanya ketika ia hidup di alam dunia, seluruh kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat At-Takatsur ayat 8 tadi, Allah berfirman, kemudian pada hari itu sesungguhnya kamu akan ditanyai
dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lang tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisolin an umrihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi maza amila fi." Rawahul Bazzar wa Tabrani. Artinya seseorang tidak akan boleh bergerak di hari kiamat hingga kepadanya ditanyakan 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, tentang masa mudanya, untuk apa digunakannya, dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya serta kemana dibelanjakannya, dan tentang ilmunya, apa saja yang telah diamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan ada yang lepas dari pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka penting bagi kita semua memuhasabah diri kita. Kita diberikan umur oleh Allah. Sudahkah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Kita masih diberi masa sehat oleh Allah. Sudahkah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Kita diberi harta oleh Allah. Muhasabah dari mana harta itu berasal dan kemana kita membelanjakannya. Jadi seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat adalah segala macam aktivitas manusia selama mereka hidup di bumi ini. Firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 93, "Walatus alunna amma kuntum ta'malun." Dan sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, kita hari ini berada di bulan yang luar biasa. Allah berikan pahala, Allah berikan keutamaan, pahala. Mari kita manfaatkan. Lakukan aktivitas-aktivitas yang akan membawa kita menuju keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kerjakan amalia-amalia dengan sebaik-baiknya. Lakukan aktivitas-aktivitas yang ketika nanti kita dimintai pertanggungjawabannya, kita akan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah segala macam ide, gagasan, ilmu dan teknologi yang telah diada-adakan manusia selama mereka hidup di dunia ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 56. Tallahi latus alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah kamu ada-adakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita hidup di alam dunia, memiliki ide, memiliki gagasan,
atau bahkan satu terobosan baru yang lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, maka berhati-hatilah. Karena dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusomin ujurihim syai'an. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusomin auzarihim syai'an." Barang siapa yang membuat satu tradisi yang baik, satu ide, satu gagasan yang baik, maka baginya adalah pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti ide dan gagasan itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Demikian sebaliknya, barang siapa yang memiliki ide atau gagasan atau membuat sebuah tradisi yang jelek, lalu diikuti orang-orang, falahu wizrun, maka baginya adalah dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa pelakunya sedikit pun. Maka ketika kita memiliki ide gagasan yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupan orang yang banyak, maka bagi kita pahala. Dan kalau orang ikuti kita, ikut dengan gagasan kita, dengan ide kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga karena orang mengikuti kebaikan yang telah kita tradisikan. Demikian pula sebaliknya, kalau kita membuat tradisi atau ide atau gagasan yang jelek atau bahkan yang membuat madharat dunia dan akhirat, maka kita dapat dosa, orang-orang yang melakukannya juga kita dosanya kebagian, demikian juga para pelakunya dapat dosa. Jadi berhati-hati ketika kita memiliki ide atau gagasan atau membuat sebuah tradisi baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah segala macam janji yang telah diikrarkan oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ahda kana mas'ula." Sesungguhnya janji itu akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja terutama janji kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika kita masih berada di alam arwah, kita sudah dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-A'raf ayat 172, "Alastu birabbikum qalu bala syahid." Ketika kita sholat, kita pun selalu berjanji. Ketika membaca doa iftitah, ada janji yang kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Pada kenyataannya, sudah benarkah kalau kita berjanji itu ditepati? Karena sesungguhnya setiap janji yang kita ucapkan, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanggungjawaban itu akan dimintai Allah sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Nikmat yang sekecil-kecilnya. Aktivitas yang kita anggap remeh. Ide, gagasan, tradisi yang kita anggap bukan apa-apa. Atau janji-janji kecil yang kita ucapkan lalu kita tidak menepatinya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamun nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan adakan timbangan yang adil di hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan teraniaya sedikit pun. Dan jika ada amalnya seberat biji sawi, niscaya akan kami hadirkan dia dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas diri kita, membaguskan aktivitas kita, memuhasabah seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang yang mensyukurinya, yang memanfaatkannya sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.